Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin nujabail a'izza sadatin al-asatizatil fudala wal habaibil kurama. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para ustadz, para guru, para hujjaj, wabil khusus yang kita muliakan dan kita cintai Habiban al-Mahbub Al-Habib Zain Qasim. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati guru kita yang baru saja meninggalkan lokasi karena masih ada acara di tempat lain, Hadratul Walid Bapak Kiai Haji Munzir Tamam, Sohibul Bait Bapak Nurdiono, dan orang tua beliau Bapak Solihin. Yang saya hormati juga Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat. Tak lupa yang kami muliakan orang tua kami, Pamanda Haji Abdul Majid, Pamanda Haji Abdul Karim, Kanda Supriyanto, Kanda Haji Ajis Muslim, dan juga pembawa acara Al-Ustadz Muhammad Syahril. Alhamdulillah, malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim di kediaman Bapak Nurdiono dalam rangka izharul farah was surur, menampakkan bentuk kegembiraan dan kebahagiaan atas anugerah yang Allah berikan kepada beliau dan juga istrinya. Anugerah apa? Anugerah menunaikan ibadah umrah. Banyak yang tanya ke saya, apa hukumnya orang menunaikan ibadah umrah sementara dia belum menunaikan ibadah haji? Bukankah lebih utama haji dulu baru umrah? Kenapa harus umrah dulu, hajinya belakangan? Perlu diketahui bahwa perintah menunaikan ibadah haji itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tetapi tahun ke-6 Hijriah Nabi kita tidak menunaikan ibadah haji. Beliau menunaikan ibadah umrah. Tahun ke-7 Hijriah Nabi tidak menunaikan ibadah haji. Beliau menunaikan ibadah umrah. Tahun ke-8 Hijriah tidak ada haji, tidak ada umrah. Tahun ke-9 Hijriah Nabi kita juga hanya menunaikan ibadah umrah. Dan baru pada tahun ke-10 Hijriah Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita bicara boleh atau tidak menunaikan ibadah umrah, hajinya belakangan, boleh, karena Nabi pun umrah dulu, hajinya belakangan. Kalau memang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji saja tanpa memiliki kemampuan ibadah umrah, silakan daftar haji.
Alhamdulillah beliau sudah daftar haji, dan untuk menunggu keberangkatan sekarang beliau menunaikan ibadah umroh. Subhanallah, ini anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Kenapa saya sebut sebagai anugerah? Pak, orang menunaikan ibadah haji ataupun umroh itu dari turun pesawatnya aja udah deg-degan. Deg-degan tuh bahasa Betawi. Dak-dik-duk, dak-dik-duk, dak-dik-duk artinya. Kenapa? Pengen cepet-cepet lihat Masjidil Haram Mekah. Begitu lihat Masjidil Haram Mekah, takjub, Masya Allah, ini masjid gede banget. Selama ini hanya foto saja yang terpajang di rumah saya. Sekarang masjid begitu megah dan indah ada di depan mata saya. Hatinya makin deg-degan, makin gemeter. Kenapa? Pengen cepat-cepat lihat si hitam manis, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Kaki kanan melangkah masuk ke dalam masjid. Doanya sudah hafal yang dibaca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina Rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Masuklah kita. Melihat Ka'bah itu ada doanya. Apa doa ngelihat Ka'bah? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birra. Jangankan yang kagak apal, yang apal aja doa itu kagak bakalan dibaca begitu ngelihat Ka'bah. Apa sebabnya? Nangis ngelihat Ka'bah. Ya Allah, ini dia tempat paling hebat yang pernah kau ciptakan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka. Bangunan pertama yang Allah bangun di atas muka bumi adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Kagak mungkin itu doa terbaca karena terhipnotis dengan haibahnya Ka'bah, menangis meraung-raung. Ya Allah, selama ini saya sholat menghadap tembok masjid, selama ini saya sholat menghadap tembok rumah saya, tapi sekarang Ka'bah berada persis di depan mata saya. Orang memandang Ka'bah dapat 20 rahmat. Orang sholat di depan Ka'bah dapat 40 rahmat. Orang tawaf mengelilingi Ka'bah dapat 60 rahmat. Di Ka'bah Allah sediakan 120 rahmat. Sedangkan janji Nabi, wa man nazarallahu ta'ala ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Orang yang dapat satu aja rahmat dari Allah, dijamin dia tidak akan pernah mendapat siksa untuk selama-lamanya. Nah ini 120 rahmat, ilok kagak dapet. Masya Allah, apa ini bukan anugerah? Anugerah. Bang Nurdiono umroh insya Allah bareng sama saya. Tanggal 9 bulan Oktober kami akan berangkat sholat subuh bersama di Masjid Al-Hidayah wa Taqwa. Nanti dilepas oleh Kiai Haji Muhammad Maksum yang akan memimpin doa. Lalu kami akan bersama-sama berangkat menuju bandara. Terbangnya insya Allah ba'da zuhur. Kemana kita akan terbang? Ke Madinah dulu. Di Madinah ada apa? Masya Allah. Di Madinah pertama ada makam Rasulullah. Berziarah kita ke makam Nabi. Kenapa penting berziarah ke makam Nabi? Sayyid Muhammad ibn Alwi bin Abbas al-Makki al-Maliki al-Hasani. Siapa Pak? Bisa ngulangin? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Makki al-Maliki al-Hasani. Beliau bercerita, dan cerita ini sampai kepada Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur kemudian bercerita, dan saya dengar cerita itu. Di Mekah ada orang yang kaya raya, duitnya udah kagak kehitung, unlimited duitnya. Wih, Masya Allah, bukan lagi miliaran tapi triliunan. Dia punya anak satu.
Anak ini soleh, tampan, pinter. Siapa orang ini? Namanya Hisham Nadir. Hisham Nadir punya anak satu-satunya lelaki, pinter, soleh, tampan. Sakit Pak, sakit di kepala. Kemudian diperiksa di rumah sakit yang ada di Mekah, tidak ditemukan penyakitnya karena memang alatnya tidak memadai. Dibawa terbang ke Amerika, duitnya banyak, kagak perlu berobat pakai BPJS. Dibawa langsung ke Amerika, dicek pakai detektor otak di Amerika. Ternyata apa yang terjadi di otak kepala anak tersebut terhadap cacing dan juga belatung. Masya Allah. Nangis luluh lantak perasaan orang tua. Anak soleh, tampan, dan juga anak yang cerdas. Ternyata di otaknya terhadap cacing dan juga belatung yang membahayakan. Dia tanya sama dokter, "Dok, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap anak saya?" Dioperasi Pak, dibersihkan cacing dan belatungnya. Adakah kemungkinan berhasilnya Dok? Saya tidak menjamin Pak. Kemungkinan berhasil dan gagalnya itu sama besarnya. Bingung, orang tua mana yang hatinya tidak hancur mendengar anak satu-satunya meregang nyawa di depan mata. Pertaruhan antara hidup dan mati. Akhirnya Hisham Nadir izin sama dokter, "Dok, saya mau kembali ke Mekah. Saya ingin bersimpu di depan Ka'bah, berdoa kepada Tuhan saya." Kata dokter Amerika, "Silakan Pak. Nanti kalau siap kembali lagi kemari, kita akan lakukan tindakan operasi." Dia kembali ke Mekah, dia ingin berdoa di depan Ka'bah, tapi dia urungkan itu. Dia pacu kendaraannya, dia muter balik, bukan ke Mekah, tapi ke Madinah. Di Madinah, dia menuju makam Nabi. Juru kunci makam Nabi, itu bahasa Arabnya Gowat. Dia minta izin, "Tolong bukakan pintu makam Nabi." Dibukakan sama Gowat. Ini orang, Hisham Nadir, seumur hidup kagak pernah ziarah makam Nabi. Tapi saat anaknya sedang sakit, dia berziarah ke makam Nabi. Dia masuk ke dalam makam Nabi, dia menangis meraung-raung di makam Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saat ini tidak ada yang mampu berdoa agar anak saya diberikan keselamatan kecuali doamu ya Rasul. Saya tidak pernah berziarah ke makammu, tapi hari ini saya ingin mengetuk pintu Arash dengan doa yang kau panjatkan ke hadirat Allah. Tolonglah saya ya Rasul." Hisham Nadir kemudian sebelum meninggalkan makam Nabi, dia ambil segenggam tanah kuburan Nabi. Dia berangkat lagi ke Amerika, itu kepala anaknya dibaluri tanah kuburan Nabi. Tiba saatnya operasi, dipasang detektor otak oleh dokter dari Amerika. Bagian mana yang akan dibelah, bagian mana yang akan dioperasi. Begitu dipasang Pak, dokternya kaget, bukan kepala. Apa sebabnya? Ternyata cacing dan belatung tidak satu pun ditemukan di otak anak tersebut. Tanah kuburan Nabi bisa memberikan syafaat. Bagaimana dengan nabinya? Makanya jangan heran, Habib Hashim Ubaidillah ibn Muhammad Al-Ba'ar, saya pernah dengar beliau menyampaikan, orang menunaikan ibadah haji, orang menunaikan ibadah umrah, tapi dia tidak ziarah ke makam Nabi, itu hakikatnya memang Nabi yang ogah ditemui nama dia. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya dengan rombongan Bang Nuryono tentu saja insya Allah punya niat, punya azam untuk melakukan dan melaksanakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Nabawi. Insya Allah kita akan Maulid Nabi di Masjid Nabawi. Tahun 2009 saya haji, Bib, jujur saya menghatamkan kitab Sallallahu Alaihi. Saya menghatamkan kitab Diyaul Lami' di depan makam Nabi. Mahalul Qiyam saya menangis meraung-raung, jadi tontonan orang nggak peduli. Kenapa? Di Indonesia kita Maulid Nabi yang Mahalul Qiyam suaranya mantep, kita tahu artinya, kita meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah. Sampai lagi ini persis di depan makam Nabi. Tahun 2019 saya menghatamkan kitab Simtud Duror. Dan ini saya punya azam, insya Allah saya akan menghatamkan kitab Dibai, Ad-Dibai, dan kitab Al-Barzanji. Insya Allah di Masjid Nabawi kita akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Tentu dengan kelompok kita, dan nggak usah ngundang Raja Salman, nggak perlu. Kelompok kita saja. Masya Allah. Jadi kita di Madinah, yang pertama tujuannya apa?
berziarah ke makam Nabi. Yang kedua, ya tentu sholat jamaah di Masjid Nabawi. Apa sebabnya? Orang sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, orang sholat 1 kali di Masjid Nabawi, itu sama dengan sholat di Villa Gading Harapan ini 1000 kali. Lalu di Madinah juga ada Raudhah, di mana itu tempat yang mustajab doa. Insya Allah kita akan masuk ke Raudhah dan kita akan doakan orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Di Madinah ada apa lagi? Ada Masjid Quba. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan menunaikan ibadah umroh secara sempurna. Di Madinah ada apa lagi? Ada Jabal Uhud. Di bawah Jabal Uhud ada Bukit Rumat. Kita akan terkenang bagaimana peperangan Uhud Rasulullah dengan 1000 pasukannya melawan tentara kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan, jenderal perangnya Khalid ibn Walid, 10.000 pasukan. Kita akan menceritakan sejarah tentang itu, insya Allah. Itu di Madinah. Sholat Jumat di Madinah 1 kali kita, insya Allah. Lalu kita akan berangkat menuju Mekah. Di Mekah, wah luar biasa. Yang tadi saya sampaikan ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Memandang Ka'bah dapat 20 rahmat. Di Ka'bah ada Hajar Aswad. Tahadus Ibn Ni'mah, saya sudah pernah mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Hajar Aswad itu asli batu dari surga. Allah adil. Menurunkan batu dari surga, iya. Menurunkan batu dari neraka, iya. Tapi hebatnya batu dari surga tidak dikembalikan lagi ke surga, menetap di sisi Ka'bah yang terkenal dengan Hajar Aswad. Sedangkan batu dari neraka ditarik kembali dan dikembalikan ke dalam neraka. Apa itu batu dari neraka? Tarmihim bihijaratin min sijil. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya, Allah mengutus burung ababil. 1 burung membawa kerikil dari neraka. Kalau sekarang kerikilnya masih ada, niscaya bumi ini akan hancur terbakar karena panasnya kerikil tersebut. Allah sayang sama kita, maka batu yang dari neraka dikembalikan lagi ke neraka. Tapi batu di surga masih tetap ada di sisi Ka'bah. Disunahkan mencium Hajar Aswad. Tidak ada kaitannya dengan ibadah umroh, tapi mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Yang perempuan gak usah. Kenapa? Takut berdesak-desakan, nanti kegencet-gencet orang laki-laki, hukumnya haram. Jangan mengejar yang sunnah kalau harus terjerumus kepada keharaman. Biarkanlah yang laki-laki saja, yang perempuan cukup istilam. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, cium tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, kecup tangannya. Cukup yang perempuan seperti itu. Di Ka'bah ada multazam. Apa itu multazam? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Perlu diketahui, ini adalah tempat ranking pertama berdoa. Doa apapun itu, asalkan tidak doa yang haram dan memutus silaturahim, hatinya mantap, hatinya bersih, tulus karena Allah, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Yang hadir di sini mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan anugerah itu. Ada apa lagi? Air Zam-Zam. Ada kitab namanya Al-Bahijuri, Pak. Mensyarahi kitab Fathul Qarib, menerangkan air Zam-Zam itu ranking kedua. Air Zam-Zam itu air termulia ranking kedua. Terus air termulia ranking pertama apa? Seluruh ulama bersepakat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan ulama-ulama di bawahnya tidak ada yang berbeda pendapat bahwa air paling mulia ranking pertama adalah ma'un alladzi naba'a min asabi'atis syarifah, air yang keluar dari jari-jari mulia tangan Nabi kita Muhammad. Nabi kita dan para sahabat pernah tersesat di padang pasir. Kemudian sahabat melapor, ya Rasul, airnya habis, kami perlu wudhu, kami perlu berbersih, kami perlu cebok, kami perlu minum, tapi tak ada air. Kata Nabi kita, ambilkan bejana. Orang Betawi bilang, ambilin ember. Ember didatengin, 10 jari Nabi dimasukkan ke dalam ember, dan 10 jari itu mengeluarkan air. Tidak ada khilaf antar ulama bahwa air yang keluar dari 10 jari tangan Nabi inilah air ranking pertama yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Yang kedua apa? Air Zam-Zam.
Ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Ranking kedua. Masya Allah. Terus di Mekah apa lagi? Kita akan berziarah ke Ma'la. Di Ma'la ada makam Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah yang pertama. Di Ma'la ada banyak kuburan ulama-ulama Indonesia. Yang terakhir Syekhona Maimun Zubair dikuburkan di Ma'la. Ada juga gurunya para guru Nusantara. Siapa itu? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, pengarang kitab Tangkihul Qaulil Hasis, pengarang kitab Nasaihul Ibad, itu pun dikuburkan di Ma'la. Insya Allah kita pun akan datang ke sana dan menziarahinya, berziarah kepada orang alim, mudah-mudahan ketularan alim dan keberkahannya. Ini subhanallah. Berapa umrah? 29 juta. Berapa hari? 13 hari. Tapi dengan mendengar cerita, melihat Ka'bah saja dapat 120 rahmat. Rasanya 29 juta itu harganya begitu murah dibanding dengan anugerah yang Allah janjikan. Kendati demikian Bapak-Bapak sekalian, kami, saya, Bang Nurdiono dan rombongan, yang pertama mohon doa dari Bapak-Bapak. Mudah-mudahan keberangkatan ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah, tidak mendapatkan halangan dan rintangan apapun. Saya dan rombongan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting memperoleh umroh mabrurah, umroh yang makbulah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak juga dapat anugerah itu semuanya. Terakhir, saya ingin mengutip doa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu putri kesayangan Nabi. Bang Nur dan juga Mpok Weliana, ini perlu kita praktekin. Termasuk saya. Sayyidah Fatimah ketika beliau haji dan umrah, apa doa yang dibaca? Masya Allah, doanya adalah Allahumma inni kuntu zalilatan fa'aizzani, wa kuntu dha'ifatan faqawwinhi, wa kuntu jahilatan fa'alimni. Sayyidah Fatimah, wanita termulia yang pernah ada. Doanya apa ketika hendak menunaikan ibadah haji dan umrah? Allahumma inni kuntu zalilatan. Ya Allah, saya Fatimah, putri kandung Nabi Muhammad, adalah wanita yang sangat hina. Fa'aizzani, maka muliakanlah saya ya Allah. Wa kuntu dha'ifatan faqawwini, saya adalah makhluk yang sangat lemah, maka berikanlah saya kekuatan ya Allah. Wa kuntu jahilatan fa'alimni, dan saya Fatimah, putri kandung Nabi Muhammad, adalah orang yang sangat bodoh, maka bimbinglah saya ya Allah. Kalau putri Nabi yang begitu mulia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, apalagi kita yang memang hakikatnya betul-betul orang yang hina. Manusia, wanita termulia saja merendahkan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya, apalagi kita yang memang hakikatnya merupakan pribadi yang hina. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon doa, mudah-mudahan keberangkatan ini keberangkatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga tak lupa memohon maaf, memohon ridho apabila ada kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, baik itu ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan apapun yang tidak baik yang timbul dari diri kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.